Olise on fire, Bayern comeback pesta gol. Liverpool benar-benar sedang terpuruk. Chelsea diam-diam di peringkat kedua. Barcelona clean sheet di Camp Nou baru. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Heidenheim versus Borussia Mönchengladbach di Void Arena menghadirkan keunggulan tim tamu sejak Gladbach membuka skor lewat penalti Kevin Dix pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Mönchengladbach menambah keunggulan pada menit ke-55 via Haris Tabakovic. Gol ketiga lahir di menit ke-76 melalui sepakan kaki kanan Suto Machino memanfaatkan ruang bebas di kotak penalti. Kemenangan ini mengangkat Mönchengladbach ke posisi 11 klasemen sementara Bundesliga dengan 12 poin, sedangkan Heidenheim masih tertahan di papan bawah. Dortmund menjamu Stuttgart di Signal Iduna Park. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-34 lewat penalti Emre Can setelah Nico Schlotterbeck dijatuhkan di kotak penalti. Dortmund menambah keunggulan di menit ke-42 melalui Maximilian Bayer yang menyambar bola muntah. Stuttgart memperkecil skor di awal babak kedua menit ke-47 lewat suntikan Dennis Undav. Stuttgart menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-70. Dennis Undav mencetak gol keduanya. Dortmund kembali memimpin di menit ke-89 lewat Karim Adeyemi menuntaskan asis Maximilian Bayer. Pada masa injury time, Dennis Undav menyelesaikan hat-trick dan mengubah skor menjadi 3-3. Hasil ini membuat Dortmund berada di posisi ketiga klasemen Bundesliga dengan 22 poin, sementara Stuttgart ada di peringkat kelima dengan poin sama. Bayern Munchen menjamu Freiburg di Allianz Arena pada Spieltag ke-11 Bundesliga. Freiburg unggul cepat lewat dua situasi bola mati. Yuito Suzuki mencetak gol pada menit ke-12, disusul tandukan Johan Manzambi di menit ke-15. Tuan rumah memperkecil jarak lewat tembakan Lennart Karel di menit ke-22 setelah menerima umpan dari Michael Olise. Jelang turun minum, Olise mencetak gol penyama kedudukan sehingga skor menjadi 2-2. Memasuki babak kedua, Bayern berbalik memimpin di menit ke-55 melalui sontekan Dayot Upamecano. 6 menit berselang, Harry Kane memanfaatkan bola liar di kotak penalti untuk mengubah skor menjadi 4-2. Nicholas Jackson menambah gol kelima Bayern pada menit ke-78 setelah memaksimalkan asis Olise. 4 menit jelang bubaran, Olise mencetak gol keduanya lewat tusukan dari sisi kanan dan mengubah skor akhir menjadi 6-2. Hasil ini membuat Bayern kian mantap di puncak klasemen dengan 31 poin, sementara Freiburg tertahan di posisi ke-10 dengan 13 poin. Bayern Munchen terus menunjukkan dominasinya di Bundesliga musim ini dengan mencetak 18 laga tanpa kekalahan, 17 menang 1 imbang sejak awal kompetisi. Menurut data dari Opta France, tim asuhan Vincent Kompany ini memimpin klasemen Bundesliga untuk pertandingan ke-43 secara berturut-turut, menyamai rekor mereka sendiri dari 1972 sampai 1973. Prestasi ini menegaskan konsistensi Bayern di level domestik dan memperkuat posisi mereka sebagai favorit juara. Dengan performa impresif para pemain kunci, Bayern tetap tak terbendung di semua kompetisi. Michael Olise tampil menonjol saat Bayern Munchen menaklukkan Freiburg. Gelandang berusia 23 tahun 345 hari itu membukukan 2 gol dan 3 assist, menjadikannya sebagai pemain termuda Bayern yang terlibat dalam 5 gol dalam satu laga Bundesliga menurut catatan Opta. Opta juga mencatat Olise menjadi pemain Bayern pertama dalam 10 musim terakhir yang mencatat 3 gol assist dan lebih dari 1 gol dalam satu pertandingan liga. Ia sekaligus pemain pertama di 5 liga top Eropa yang menorehkan 5 kontribusi gol dalam satu laga sejak November 2023. Laga Wolves versus Crystal Palace di Moleno, kebuntuan pecah di menit ke-61 ketika Daniel Munoz memanfaatkan bola pantul dan menuntaskannya setelah pemeriksaan VAR. Palace menggadangkan keunggulan pada menit ke-69 saat Yeremy Pino menerima umpan Adam Wharton dan melepaskan tembakan keras ke sudut atas. Wolves mencoba bangkit, namun usaha itu tak membuahkan hasil. Berkat hasil ini, Crystal Palace berada di posisi keempat klasemen dengan 20 poin, sedangkan Wolves berada di posisi ke-20 dengan 2 poin. Laga Burnley versus Chelsea dihelat di Turf Moor. Chelsea membuka keunggulan pada menit ke-37 lewat Pedro Neto yang menuntaskan umpan silang Jamie Jitters dengan tandukan tajam. Menjelang akhir laga, Chelsea menambah gol pada menit ke-88. Enzo Fernandez datang dari lini kedua untuk menyambar umpan tarik Mark Gui dan menuntaskannya ke pojok gawang.
Kemenangan ini membawa Chelsea naik ke posisi 2 klasemen dengan 23 poin dari 12 pertandingan, sementara Burnley berada di posisi ke-19 dengan 10 poin. Chelsea mencatat kemenangan tandang ketiga beruntun tanpa kebobolan di Premier League setelah menaklukkan Nottingham Forest, Tottenham, dan Burnley. Catatan ini menjadi yang pertama sejak November 2021 sebagaimana disampaikan Squawka. Performa stabil itu juga selaras dengan data Optajo yang mencatat Chelsea telah meraih 8 kemenangan beruntun dalam laga Sabtu pukul 12.30 siang. Dalam kategori waktu kick-off tersebut, hanya Manchester City yang pernah mencatat rangkaian lebih panjang. Rangkaian ini memberi dorongan besar bagi tim dalam menjaga konsistensi performa mereka di Liga. Jamie Gittens kini menjadi kreator utama Chelsea. Menurut akun resmi Squawka, tidak ada pemain Chelsea lain yang memberikan lebih banyak assist ketimbang Gittens di semua kompetisi musim ini. Dan semua itu muncul dalam 4 pertandingan terakhirnya sebagai starter. Rinciannya, 1 assist melawan Ajax, 2 versus Wolves, tidak ada saat melawan Karabakh, dan 1 lagi saat bertemu Burnley. Kontribusi kreatif Gittens menunjukkan bahwa dia mulai menancapkan pengaruh nyata di skuad Chelsea. Liverpool versus Nottingham Forest dihelat di Anfield. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-33 melalui Murillo yang memanfaatkan bola liar hasil situasi corner. Di awal babak kedua, menit ke-46, Nicolo Savona menuntaskan umpan tarik Neco Williams untuk membawa Forest memimpin 2-0. Menit ke-79, Morgan Gibbs-White memperbesar keunggulan lewat bola rebound yang tak mampu diamankan Alisson. Hasil ini membuat Liverpool berada di posisi 11 klasemen sementara dengan 18 poin, sementara Nottingham Forest naik ke posisi ke-16 dengan 12 poin. Liverpool mengalami hasil buruk di kandang sendiri setelah kalah 0-3 dari Nottingham Forest. Menurut data Squawka, ini hanya kedua kalinya dalam 10 musim terakhir The Reds kalah dengan selisih 3 gol atau lebih di Premier League di Anfield. Sebelumnya terjadi melawan Manchester City 1-4 pada 2021. Selain itu, laga ini menjadi yang pertama sejak Agustus 2015. Liverpool kebobolan 3 gol tanpa balas di kandang. Optajo mencatat, ini membuat Liverpool menjadi tim keempat sebagai juara bertahan yang menderita 6 kekalahan atau lebih dalam 12 pertandingan pertama musim Premier League, mengikuti jejak Blackburn, Chelsea, dan Leicester. Alexander Isak memulai kiprahnya di Liverpool dengan catatan negatif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut data Optajo, penyerang asal Swedia itu menjadi pemain pertama di era Premier League yang kalah dalam 4 debut start pertamanya bersama The Reds. Hingga kini, Isak telah tampil dalam 9 pertandingan, mencetak 1 gol dan 1 assist. Statistik ini menimbulkan pertanyaan tentang adaptasinya di Anfield, terutama mengingat statusnya sebagai salah satu pemain termahal Premier League. Mohamed Salah mencapai milestone penting dalam karirnya bersama Liverpool dengan tampil di 300 pertandingan Premier League yang terakhir tercatat saat menghadapi Nottingham Forest. Sejak debutnya, penyerang Mesir ini telah mencetak 188 gol dan memberikan 88 assist, menghasilkan total 276 kontribusi gol bagi The Reds. Catatan impresif ini menjadikan Salah salah satu pemain paling produktif di era modern Liverpool. Performa konsisten dan kontribusi besar Salah di lini depan tidak hanya membawa namanya dalam sejarah klub. Newcastle versus Manchester City di St James Park berjalan ketat. Tuan rumah membuka keunggulan menit ke-63 lewat Harvey Barnes setelah memanfaatkan umpan Bruno Guimaraes. City menyamakan skor di menit ke-68 melalui Ruben Dias dan menyambar bola liar hasil situasi sepak pojok. Barnes kembali mencetak gol di menit ke-70. Sundulan Woltemet membentur mistar dan bola mantul diselesaikan Barnes dari jarak dekat. Hasil ini mengangkat Newcastle ke posisi 14 klasemen dengan 15 poin, sedangkan Manchester City tertahan di urutan ketiga dengan 22 poin. Eddie Howe akhirnya meraih kemenangan perdananya atas Pep Guardiola dalam laga Premier League setelah 18 pertemuan sebelumnya selalu berujung buntu. Newcastle menang di St James Park, mengakhiri catatan panjang tanpa hasil positif melawan manajer Manchester City tersebut. Menurut data pertandingan yang dirilis Squawka dan dikutip dari pembaruan resmi Premier League, rekor Howe sebelumnya adalah 16 kekalahan dan 2 hasil imbang dalam 18 duel. Hasil kali ini menandai perubahan besar dalam pertemuan keduanya, sekaligus memberi dorongan penting bagi Newcastle. Fiorentina menjamu Juventus di Stadion Artemio Franchi pada Giornata ke-12 Serie A. Juventus unggul lebih dulu pada masa injury time babak pertama melalui tembakan jarak jauh Filip Kostic. Fiorentina menyamakan kedudukan 2 menit setelah jeda. Rolando Mandragora melepaskan tembakan keras yang menukik ke pojok gawang Juventus.
Kedua tim saling mencari gol tambahan, tetapi tidak ada tambahan hingga laga selesai. Dengan hasil ini, Juventus berada di posisi ke-6 dengan 20 poin, sedangkan Fiorentina naik ke peringkat ke-19 mengoleksi 6 poin. Napoli versus Atalanta di pekan ke-12 Serie A berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona. Napoli membuka keunggulan pada menit ke-17 lewat David Neres. 2 menit kemudian, Neres mengadakan keunggulan setelah menembak ke pojok gawang Atalanta. Noah Lang menutup babak pertama dengan gol ketiga Napoli pada menit ke-38, memanfaatkan umpan Di Lorenzo. Atalanta menipiskan ketertinggalan pada menit ke-53 melalui Gianluca Scamacca dengan tendangan voli. Hasil ini membuat Napoli sementara naik ke puncak klasemen Liga Italia dengan 25 poin, sedangkan Atalanta tertahan di peringkat ke-13 dengan 13 poin. Barcelona versus Athletic Bilbao di Camp Nou, laga pekan ke-13 La Liga itu langsung terbuka ketika menit keempat Robert Lewandowski melepaskan tembakan keras. Ferran Torres mengadakan keunggulan pada injury time babak pertama setelah menerima umpan Yamal. Menit ke-48, Fermin Lopez membawa Barcelona menjauh 3-0, kembali memanfaatkan kerapuhan Bilbao. Menjelang akhir laga, Barcelona menutup pertandingan dengan gol kedua Torres di menit ke-90. Kemenangan ini mengantar Barcelona ke puncak klasemen dengan 31 poin dari 13 laga, sedangkan Athletic Bilbao ada di peringkat ke-8 dengan 17 poin. Barcelona menandai kembalinya mereka ke Spotify Camp Nou dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Athletic Club. Gol pertama di stadion yang telah direnovasi dicetak Robert Lewandowski pada menit keempat, menutup puasa gol selama 909 hari sejak Gavi mencatatkan gol terakhir di markas lama pada 28 Mei 2023 melawan Mallorca. Gol Lewandowski mengawali pesta kemenangan di stadion baru yang kini tampil lebih modern dan siap menampung kembali ribuan penggemar Barcelona. Barcelona akhirnya meraih clean sheet pertama setelah 10 laga terakhir selalu kebobolan. Kunci keberhasilan ini datang dari kembalinya kiper Joan Garcia yang tampil kokoh menjaga gawang tim. Dalam laga malam ini, pertahanan Blaugrana terlihat solid dan Garcia menunjukkan performa yang menjadi fondasi kemenangan tim. Kehadiran Garcia memberi rasa percaya diri bagi lini belakang. Dengan clean sheet ini, Barcelona berharap momentum positif bisa berlanjut di laga-laga berikutnya, sekaligus memperbaiki catatan pertahanan mereka yang sempat rapuh. Ferran Torres resmi mencatatkan tonggak karirnya dengan total 100 gol di level klub dan tim nasional. Pemain asal Spanyol ini mencetak 52 gol bersama Barcelona, 16 untuk Manchester City, 9 di Valencia, dan 23 gol membela timnas Spanyol. Torres dikenal sebagai penyerang serba bisa yang mampu beradaptasi di berbagai posisi lini depan, menunjukkan konsistensi dan ketajaman di setiap klub yang dibelanya. Statistik ini menegaskan Torres sedang berada di puncak performanya, menjadikannya salah satu pemain kunci bagi Barcelona. Paris Saint-Germain menjamu Le Havre di Parc des Princes dan berhasil unggul pada menit ke-29 melalui Lee Kang-in memanfaatkan umpan silang Nuno Mendes. PSG menambah keunggulan pada menit ke-65 lewat Joao Neves memanfaatkan bola liar yang gagal diamankan pertahanan Le Havre. Gol ketiga lahir di menit ke-81 ketika Bradley Barcola memaksimalkan umpan ke Vitsa Kvaratskhelia untuk menutup kemenangan 3-0 tuan rumah. Hasil ini membuat PSG kembali ke puncak klasemen Ligue 1 dengan selisih 2 poin, sementara Le Havre harus puas di posisi ke-12 dengan 14 poin. Santos kini berada di ujung jurang keuangan hanya beberapa bulan setelah kepulangan emosional Neymar. Klub asal Brasil ini menghadapi utang lebih dari 150 juta euro dan bahkan mempertimbangkan untuk menjual 90% saham senilai 346 juta euro. Menurut laporan Tribuna, manajemen sudah menunjuk pengacara Rodrigo Monteiro de Castro untuk memimpin rencana privatisasi yang sebelumnya dipaparkan kepada publik. Santos dilaporkan diminati Bluko, Qatar Sport Investment, dan dana investasi publik Arab Saudi. Pekan-pekan ke depan akan menentukan arah masa depan Pixie. Paul Pogba kembali merebut untuk pertama kalinya setelah 811 hari saat Monaco kalah 1-4 dari Rennes di Roazhon Park. Gelandang berusia 32 tahun itu masuk pada menit ke-85 ketika tim tamu sudah tertinggal jauh dan kehilangan Denis Zakaria yang menerima kartu merah. BBC Sport melaporkan bahwa Pogba kembali bermain setelah hukuman dopingnya selama 19 bulan. Kembalinya Pogba menjadi langkah penting setelah periode panjang yang membuatnya meninggalkan Juventus dan memulai ulang karir bersama Monaco musim panas lalu.
Leeds United harus menunda rencana memperkuat lini depan pada Januari. Menurut laporan Tribuna, pelatih Real Madrid Xabi Alonso menolak melepas Gonzalo Garcia meski klub Inggris itu sudah menyiapkan proposal pinjaman 6 bulan dengan opsi beli sekitar 20 juta pound sterling. Daniel Farke tertarik karena Garcia baru tampil 96 menit di La Liga musim ini. Penyerang 21 tahun itu sebelumnya mencuri perhatian lewat 4 gol di Piala Dunia antar klub. Alonso menilai Garcia masih masuk rencana jangka pendek dan jangka panjang Madrid. Real Madrid tengah mempertimbangkan perubahan besar dalam struktur kepemilikan klub. Menurut laporan Vox Populi, dua investor besar, Sixth Street dan Bernard Arnault dari LVMH, siap membeli 10% saham dengan nilai mendekati 1 miliar euro. Florentino Perez disebut mempercepat kajian model baru yang memungkinkan masuknya pemegang saham minoritas tanpa hak kendali, mirip struktur klub di Jerman. Rencana ini akan dibahas dalam rapat luar biasa medio Desember sebelum menuju referendum 2026. Arsenal menyiapkan laga tertutup untuk memulihkan kondisi Gabriel Jesus sebelum sang penyerang kembali ke kompetisi resmi. Mikel Arteta menjelaskan rencana tersebut dalam konferensi pers yang dikutip Daily Canon. Menyebut Jesus sudah berlatih penuh hampir 2 pekan dan butuh menit bermain internal guna mengembalikan ritmenya. Pemain Brasil itu menepi sekitar 10 bulan akibat cedera ACL, sehingga klub memilih pendekatan terhadap Arsenal tak bisa memanfaatkan laga U21 karena akademi sedang libur hingga awal Januari. Premier League memastikan jadwal awal musim 2026-2027 mengalami pengunduran. Dalam pernyataan resmi di laman Premier League, kompetisi akan dimulai pada 22 Agustus 2026 dan berakhir 30 Mei 2027. Penyesuaian ini dibuat untuk memberi jeda lebih dari 1 bulan setelah Piala Dunia 2026 yang berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli seperti dilaporkan Daily Canon. Dengan format 48 tim, FIFA hanya menyingkirkan 16 negara di fase grup, sehingga banyak pemain top diperkirakan masih bertanding hingga Juli. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.